underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, kalau kita amati akhir-akhir ini banyak sekali pemotor yang nekat masuk ke dalam jalan tol. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini ternyata kemarin itu rame-rame ya, banyak motor ya itu masuk jalan tol. Kalau nggak salah itu dari jalan tolnya Kelapa Gading Jakarta ya. Nah, itu terjadi dini hari jam 2 atau 3 begitu. Kalau nggak salah kurang lebih 10 sepeda motor tuh melalui jalan tol. Sebelum ini juga pernah terjadi kan. Betul. Ada mobil yang melawan arus di jalan tol ya. Jadi membuat orang pada bingung. Betul. Ya. Nah, ini jadi sebetulnya apa yang terjadi di sini ya. Kalau kita menganalisa kenapa kok ini terjadi, khususnya motor ya. Kalau tadi mobil yang melawan arus di dalam jalan tol itu kan ternyata itu rasanya itu kok pengemudinya itu bagaimana itulah ya. Jadi ya udah, kita nggak usah bicara itu, tapi sekarang kita lihat pemotor ya. Di Jakarta itu motor kan banyak sekali. Betul. Mobil juga banyak. Nah, sekarang pemotor-pemotor ini kan biasanya kalau di jalan besar itu selalu kalah dengan jumlah mobil yang melalui jalan yang sama. Betul. Kita kalau lihat kalau motor itu mesti biasanya dari samping. Ya, kalau mobil-mobil di tengah. Nah, ini sangat besar kemungkinan karena kepadatan jalan yang luar biasa, maka ada yang berani nekat. Ya, memang aturan tolnya itu kan tidak boleh dilalui sepeda motor. Betul. Karena rodanya cuma 2 ya, kalau rodanya 4 boleh gitu ya. Nah, itu kok tidak ada yang jaga misalnya ya, tidak ada polisinya. Jadi mereka nekat-nekat masuk. Karena keterdesak waktu. Kalau lewat jalan di bawah itu begitu padatnya, bisa macetnya nggak ketulungan, juga mungkin bisa kecelakaan. Karena bersenggolan dengan banyak kendaraan itu yang begitu padat, maka bisa saja dia nekat masuk ke jalan tol. Ya, itu. Jadi kalau misalnya memang ini yang terjadi, maka memang ini harus menjadi motivasi dari pemerintah agar supaya jalan-jalan di Jakarta itu bisa ditata secara lebih rapi. Ya, jalan sepeda motor juga mungkin harus ditambah. Seperti sekarang ini kan you lihat tuh, Pemda Jakarta ini kan begitu sepertinya memanjakan pesepeda. Orang yang naik sepeda, ya, dibikinkan jalan yang anggarannya mahal ya, tuh berapa miliar tuh ya. Itu bahannya tuh kan lapisannya juga katanya import yang mahal juga, ya. Jadi kalau sepeda kenapa dapat fasilitas yang istimewa? Ya, jalan yang gede dipersempit, dipotong 2 meter hanya untuk sepeda. Padahal yang naik sepeda nggak banyak gitu kan, kan banyak yang motor. Lah, kenapa kok motor tidak dipikirkan kalau sampai ada yang berani lewat jalan tol? Nah, ini harus dipikirkan ya. Juga sebetulnya kalau kita lihat itu ada jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya sama Madura. Itu kan jembatannya itu ada jalan sepeda motor. Betul. Ya, kenapa jalan tol itu tidak dibikin begitu, terutama jalan tol dalam kota. Ya, seperti Jakarta itu kan ada jalan tol dalam kota. Ya, lingkar luar, lingkar dalam. Nah, itu kenapa tidak ada jalur sepeda motor? Jadi itu juga mengurangi padatnya perjalanan yang di bawah, yang bukan tol, dan memberi alternatif bagi pemotor untuk bisa mencapai tujuannya dengan lebih cepat melalui jalan tol. Kenapa sampingnya jalan tol mobil itu tidak dibikin 2 meter lagi untuk motor? Kalau itu terjadi kan penghasilannya jalan tol tambah, masyarakat yang naik motor mungkin belum kuat beli mobil kan. Nah, itu juga menikmati jalan yang lebih cepat. Jadi ini sebetulnya salah satu alternatif ya. Jadi ini adalah kemungkinan itu yang terjadi ya. Kemungkinan yang kedua adalah ternyata kemungkinan besar itu rambu-rambu lalu lintasnya itu kurang jelas atau kurang banyak. Jadi pemotor itu begitu asiknya naik motor tidak melihat kalau ada tanda bahwa itu masuk
jalan tol. Jadi kalau ini diteruskan mungkin kesasar masuk jalan tol. Begitu udah masuk baru ketahuan, loh ini kok jalan tol. Ya sepertinya memang kemarin waktu diinvestigasi puluhan orang yang masuk tol itu alasannya adalah itu. Nah memang kalau kita lihat rambu-rambu lalu lintas petunjuk jalan di Jakarta terutama itu memang kurang jelas. Jadi orang juga bingung. Ya kalau mau masuk ini loh, simpang jalannya kanan kirinya tanda-tandanya itu setelah berapa meter sesudah jalan itu di dalamnya gitu. Ini kan jadi susah. Jadi memang dengan adanya motor yang masuk tol, harusnya sekarang yang berwenang itu harus mulai mawas diri, menyelidiki bagaimana pandangannya harus seandainya pejabat tadi itu menjadi pemotor. Nah itu bagaimana? Baru tata tertib itu bisa berjalan lebih baik. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om